Aku tumbuh di sebuah kampung kecil di pinggiran kota. Rumahku hanya berdinding papan, beratap sengkaratan yang bocor di musim hujan. Ibuku, seorang wanita tangguh dengan senyum yang tak pernah luntur, bekerja serabutan, kadang mencuci baju tetangga, kadang menjual kue keliling, apapun asal halal. Tapi, tak semua orang menghargai perjuangan kami. Setiap hari, saat berangkat sekolah, aku harus menundukkan kepala melewati jejeran mulut-mulut sinis. Itu anak miskin, ibunya tukang cuci, masih bisa sekolah. Hah, percuma sekolah tinggi, kalau jengyu-jengni yang ngikutin ibunya juga. Mereka tertawa, mereka menunjuk, mereka membunuh harga diriku sedikit demi sedikit. Kadang, aku ingin berteriak, membalas, atau lari sejauh mungkin dari kenyataan yang menyakitkan ini. Tapi tiap kali aku pulang dan melihat wajah ibuku yang lelah, namun tetap tersenyum, semua kemarahanku mencair. Tak apa nak, katanya suatu malam sambil memijat kakiku. Mereka hanya tak tahu seperti apa rasanya berjuang dari nol. Suatu saat, mereka akan tahu siapa kamu sebenarnya. Aku tak membalas, hanya memeluknya erat. Di balik tubuh ringkihnya, aku merasa ada kekuatan besar yang menular padaku. Hari demi hari, hinaan itu terus datang. Tapi, aku mulai belajar menyambutnya dengan diam. Diam yang menyimpan bara. Diam yang menyimpan janji. Bahwa suatu saat, aku dan ibuku tidak akan lagi dipandang rendah. Aku hanya belum tahu seberapa cepat takdir akan berubah. Bagiku, ibu adalah cahaya dalam gelap, pelita saat dunia terasa membelakangi. Ia tak pernah mengeluh. Meski tangannya kasar dan tubuhnya mulai renta, ia selalu punya kata-kata lembut untuk menenangkan hati anaknya yang lelah dan hampir menyerah. Setiap pagi sebelum fajar, ibu sudah bangun. Ia menyiapkan nasi dan tempe goreng untuk sarapan kami. Makanan sederhana, tapi penuh cinta. Kadang, aku tahu ia menahan lapar demi memastikan aku kenyang sebelum berangkat sekolah. Aku pernah bertanya padanya, "Bu, nggak capek terus-terusan kerja buat orang lain?" Mereka bahkan suka merendahkan ibu. Ia hanya tersenyum, memandangku dengan mata yang lelah, tapi hangat. "Capek nak, tapi lebih capek lagi kalau ibu menyerah. Selama kamu masih semangat belajar, ibu nggak akan pernah berhenti." Kalimat itu terpatri di benakku. Di saat aku ingin menyerah karena diejek teman, atau saat melihat orang lain hidup jauh lebih baik, aku selalu ingat wajah ibuku yang tak pernah mengeluh. Aku sadar, hidup kami memang berat. Tapi keberadaan ibuku membuat beban itu terasa lebih ringan. Ia tak hanya membesarkanku dengan kasih sayang, tapi juga menanamkan kekuatan yang tak bisa dibeli oleh siapapun. Semangat. Aku pun berjanji pada diriku sendiri, di depan pintu rumah kami yang reot, aku akan membalas semua hinaan itu, bukan dengan amarah, tapi dengan keberhasilan, demi ibu. Dan sejak saat itu, langkahku tak lagi goyah. Hari itu, aku pulang sekolah dengan langkah berat. Ujian tengah semester baru saja selesai. Dan aku yakin jawabanku cukup baik. Tapi bukan hasil ujian yang membuat hatiku sesak, melainkan peristiwa di depan gerbang sekolah. Salah satu orang tua murid datang menjemput anaknya dengan mobil mewah. Aku kebetulan lewat, menunggu angkot seperti biasa. Saat itulah aku mendengar mereka tertawa dan berbicara, cukup keras untuk memastikan aku mendengarnya. "Itu anak si tukang cuci, ya?" "Iya." Kasihan, harapannya tinggi. Tapi tetap aja, ujungnya paling banter kerja bangunan. Mimpinya ketinggian, padahal piring pun ibunya nggak bisa beli baru. Aku berdiri membeku, rasanya seperti ditampar berkali-kali di depan umum. Tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutku. Hanya ada satu suara dalam kepala. Kenapa mereka begitu kejam? Aku pulang dalam diam. Ibu menyambutku dengan senyum seperti biasa. Namun ia tahu dari mataku bahwa aku sedang menahan sesuatu. "Ada yang ganggu kamu, nak?" tanyanya pelan. Air mataku pecah. Semua amarah dan sakit hati mengalir begitu saja. Tapi saat ibu memelukku dan membelai kepalaku, ia tak berkata banyak. Hanya satu kalimat. "Jadikan itu bahan bakar untuk langkahmu, bukan rantai yang mengikatmu." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena tekad yang tiba-tiba menyala dalam diriku. Kalau selama ini aku hanya ingin sukses,
untuk membuat ibu bahagia. Sekarang, aku punya alasan tambahan untuk membungkam setiap mulut yang pernah merendahkan kami. Aku mulai menyusun rencana. Aku cari tahu tentang beasiswa, tentang peluang kerja sambil sekolah, tentang cara memulai usaha kecil-kecilan. Tak peduli harus begadang, lelah, atau dicibir, lebih banyak lagi aku siap. Luka hari itu tidak menyakitkan selamanya. Justru luka itulah yang membakar semangatku dan perlahan mengubah arah hidupku. Perubahan besar dalam hidupku dimulai dari hal kecil. Jualan es teh manis di depan rumah. Aku pinjam termos milik ibu, beli plastik dan gula dari sisa uang jajan yang aku simpan. Awalnya cuma iseng, sekadar menambah uang saku, tapi ibu mendukung sepenuh hati. Jangan malu, nak. Lebih baik jadi penjual jujur daripada pencemooh tanpa hati, katanya sambil membantuku mengaduk teh. Dari es teh, berkembang jadi gorengan. Dari gorengan, jadi jualan online kecil-kecilan. Aku belajar lewat internet tentang cara promosi, cara memikat pelanggan, bahkan cara mengatur keuangan. Semua kulakukan sambil tetap sekolah dan bantu ibu. Satu hari, aku mencoba peruntungan dengan menjual barang bekas. Secara online, barang-barang murah yang aku perbaiki dulu sebelum dijual. Ternyata banyak peminatnya. Uang yang masuk perlahan bertambah. Aku simpan sedikit demi sedikit. Puncaknya datang saat aku menemukan peluang bisnis dropship produk lokal. Modal nyaris nol, tapi hasilnya bisa berkembang jika dikerjakan dengan konsisten. Aku kerja keras, sering begadang, menjawab chat pelanggan satu persatu, sambil belajar tentang dunia digital marketing. 6 bulan berlalu, keuntungan mulai stabil. Aku bisa membayar listrik, membantu biaya makan, dan bahkan menyisihkan uang untuk ibu. Saat itu, aku tahu, takdir mulai menunjukkan arah yang berbeda. 1 tahun sejak hinaan terakhir yang kuterima di gerbang sekolah, aku dan ibu sudah tidak lagi dihina karena miskin. Tidak karena kami meminta belas kasihan, tapi karena kami berdiri dengan kaki sendiri, dan mereka mulai menyadari anak tukang cuci itu tak lagi bisa dianggap remeh. Nama kecilku dulu tak pernah dipandang. Aku hanyalah anak tukang cuci, sosok yang dipandang sebelah mata, bahkan dianggap tidak punya masa depan. Tapi takdir suka mengejutkan mereka yang meremehkan. Dalam waktu setahun, bisnis online yang kugeluti berkembang pesat. Aku mulai merekrut man-man seangkatan yang juga butuh pekerjaan. Kami membangun tim kecil, menjual produk lokal dengan sistem yang rapi dan pelayanan cepat. Bahkan, beberapa guru sekolahku yang dulu hanya mengamati dari jauh, mulai memuji kegigihanku. Namun, yang paling mengejutkan adalah ketika beberapa orang tua murid yang dulu menghina, tiba-tiba menghubungiku. "Nak, kamu bisa bantu pasarkan produk saya juga. Hebat ya sekarang? Saya dengar, kamu sudah punya banyak pelanggan luar kota. Ibu kamu pasti bangga banget." Ya, aku jawab semua dengan sopan. Tapi hatiku mengingat, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk tidak pernah lupa bahwa keberhasilan ini lahir dari rasa sakit yang mereka tinggalkan. Ibu kini tak lagi bekerja mencuci. Aku memintanya untuk beristirahat. Biarlah sekarang ibu yang duduk di rumah dan menikmati teh manis buatan anak ibu, kataku waktu itu. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena haru. Mimpi kecil kami, yang dulu tampak mustahil, kini jadi nyata. Kini, setiap kali aku lewat di depan sekolah, mereka memandangku dengan mata yang berbeda. Tak ada lagi tawa mengejek, hanya tatapan yang berisi pengakuan. Dari anak yang dulu dianggap rendah, aku berubah menjadi seseorang yang diperhitungkan. Tapi aku tahu, ini belum akhir. Ini baru permulaan dari langkah panjang untuk menjadikan hidupku dan hidup ibu lebih layak dari sebelumnya. Hari itu, aku diundang sebagai pembicara dalam sebuah seminar kewirausahaan pemuda di kota. Namaku tercantum jelas di spanduk besar. Narasumber, namaku, pengusaha muda, sukses. Rasanya seperti mimpi dulu, aku hanya anak kampung yang sering diejek. Sekarang, aku berdiri sebagai inspirasi. Acara itu cukup ramai, banyak anak muda hadir, juga para guru dan orang tua dari berbagai sekolah. Saat aku naik ke panggung, mataku menangkap sosak-sosak
yang familiar wajah yang dulu sering melontarkan hinaan. Mereka duduk di barisan tengah, menunduk ketika tatapan kami bertemu. Aku tak menyebut nama siapapun, tapi kisah yang kusampaikan jelas. Tentang anak miskin, ibu yang dihina, dan bagaimana mereka bangkit. Aku bicara dengan tenang, tanpa dendam. Tapi setiap kalimatku menusuk hati mereka yang dulu pernah meremehkan. Setelah acara, beberapa dari mereka menghampiriku. Maaf ya, dulu kami sempat salah menilai. Kamu hebat, benar-benar berubah. Kami bangga. Salam buat ibumu. Ya, wanita luar biasa. Aku hanya tersenyum, bukan karena puas melihat mereka menyesal, tapi karena akhirnya mereka tahu, kemiskinan bukan aib. Menghina adalah saat aku dan ibu berjalan keluar dari gedung itu, kami disapa dengan penuh hormat. Tak ada lagi ejekan, tak ada lagi cibiran. Dunia kami sudah berbeda sekarang, tapi ibu tetap sama tenang, sederhana, dan penuh syukur. Bu, mereka menunduk hari ini, kataku pelan. Ibu hanya menggenggam tanganku dan berkata, biarkan mereka. Yang penting kamu gak ikut menundukkan hati karena sombong. Yang kamu bawa hari ini bukan balas dendam, tapi bukti bahwa kita pantas dihargai. Aku mengangguk. Dalam diam, aku tahu, kemenangan sejati bukan saat mereka malu, tapi saat aku bisa berdiri tanpa perlu menginjak mereka kembali. Kehidupan kami kini jauh berbeda. Rumah yang dulu reyot dan bocor saat hujan sudah berganti dengan rumah sederhana, tapi layak, penuh kehangatan dan rasa aman. Ibu tak lagi perlu bangun subuh untuk mencuci baju orang lain. Ia kini duduk tenang di teras setiap pagi, menyesap teh manis, tersenyum melihat anaknya pulang membawa keberhasilan. Tapi ada satu hal yang tidak berubah. Aku masih ingat rasa perih saat disebut anak miskin di depan umum. Aku masih ingat wajah-wajah yang tertawa saat ibuku dipandang hina. Dan aku masih ingat malam-malam kami menangis dalam diam, bertanya-tanya apakah hidup akan selalu sekejam itu. Kini, beberapa dari mereka yang dulu merendahkan datang kembali dengan wajah manis dan kata-kata lembut. Ada yang meminta kerjasama, ada yang menawarkan proyek, bahkan ada yang dengan ringan meminta bantuan uang. Aku sudah memaafkan, kataku dalam hati. Tapi aku tidak pernah lupa, karena dari luka itu aku tumbuh. Dari penghinaan itu aku belajar kuat. Dari air mata ibuku, aku belajar arti harga diri. Maka meski aku tak menolak mereka, aku pun tak membuka pintu selebar dulu. Bukan karena sombong, tapi karena aku tahu siapa yang tulus dan siapa yang hanya datang saat kamu sudah tinggi. Ibu pernah berkata, jangan pernah membalas hinaan dengan hinaan, tapi jangan juga membiarkan mereka berpikir apa yang mereka lakukan dulu tak berarti apa-apa. Maka inilah caraku. Hidupku sendiri adalah jawabannya. Keberhasilanku adalah pernyataan paling lantang bahwa hinaan mereka tidak pernah menjatuhkan, justru mengangkatku lebih tinggi. Hari ini, aku bukan anak tukang cuci lagi, tapi aku tetap anak dari seorang ibu yang pernah dihina, dan dari luka itulah aku lahir kembali, lebih kuat dari sebelumnya.